Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya semuanya? Oke, luar biasa. Tetap semangat dalam kegiatan belajar dan pembelajaran kita. Nah, jadi Bapak izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama Bapak Adit Setiawan, Bapak alumni dari Universitas Palangkaraya. Dan Bapak dipercayai oleh kepala sekolah untuk mengajar gambar teknik. Sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Nah, jadi bagaimana nih kehadirannya? Ketua kelasnya bagaimana? Apakah semuanya hadir semua dalam hari ini? Oke, luar biasa. Nah, jadi untuk kedepannya dan selanjutnya Bapak yang akan memegang mata pembelajaran gambar teknik ini. Nah, di pembelajaran dan pertemuan kita pertama pada hari ini, kita akan mempelajari komponen dasar teknik mesin. Lalu Bapak harap kalian juga mengenal macam-macam peralatan gambar teknik dan peserta didik mampu memahami standarisasi pembuatan gambar teknik. Nah, dan capaian pembelajarannya di fase akhir, Bapak harap anak-anak semuanya mampu menggambar teknik dasar komponen mesin serta mengaplikasikannya di buku gambar. Pertanyaan ya sebelum kita masuk ke dalam materi. Nah, di sini Bapak ingin bertanya, apakah gambar teknik dan seni lukis itu sama saja? Ya, jadi gambar teknik dan seni lukis itu tentu jauh berbeda. Nah, kalau yang namanya gambar teknik itu banyak sekali memperhatikan ada sekali standarisasinya. Beda dengan seni lukis. Dengan seni lukis itu dia mengutamakan keindahan. Selanjutnya di sini ada apa sih peralatan gambar teknik? Apakah sama peralatan gambar teknik sama seni lukis? Ya, benar banget. Jadi beda ya, mungkin ada kesamaan. Nah, kalau seni lukis itu dia peralatannya macam-macam. Kalau gambar teknik dia ada khusus. Salah satunya itu ada yang namanya mekanik. Sebelum kita masuk dalam materi ini, kita cari tahu dulu nih, apa sih gambar teknik? Jadi gambar teknik adalah media komunikasi yang memberikan informasi dalam tampilan simbol, bentuk, letak, ukuran, dan sistem kerja. Nah, itu dituangkan dalam sebuah gambar dengan standarisasi tertentu dan telah disepakati bersama agar pelaksanaannya di lapangan dapat berjalan dengan baik. Nah, alasannya gambar teknik itu punya standarisasi itu agar ketika kita menggambar, orang lain membacanya, orang lain melihatnya itu paham. Oh, garis ini mewakili benda kerja yang seperti ini dan lain sebagainya. Nah, pertama kita cari tahu dulu nih gambar atau buku gambar yang kita gunakan. Nah, jadi fakta menariknya di gambar teknik itu bervariasi ya. Jadi buku gambar itu punya ukurannya masing-masing, dimulai dari A0 sampai seterusnya A6 yang paling kecil. Nah, A0 ini dia punya lebar 841 mm, panjangnya 1189, tepi kirinya 20 dan tepi lainnya 10 mm. Ini satuan pakai milimeter. A1 dengan lebar 594, panjangnya 841, tepi kiri 20 dan tepi lainnya 10. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kita cari tahu dulu nih, apa-apa aja sih yang digunakan dalam menggambar. Nah, jadi dalam menggambar ini ada pensil, ada penghapus, ada penggaris, ada jangka, ada busur, dan juga buku gambar yang sudah Bapak sampaikan. Nah, jadi kalau untuk pensil, biasanya Bapak sarankan kalian menggunakan pensil mekanik. Nah, dimana pensil mekanik ini dia isinya bisa diisi ulang ya. Beda kalau kayak pensil 2B, dia kan dikerok ya, harus dikerok dulu. Nanti kalau kita pakai sekian-sekiannya, dia bisa tumpul, bisa habis lagi, dikerok lagi. Nah, itu sebenarnya merepotkan kalau di gambar teknik. Nah, jadi Bapak harapkan nanti di pertemuan minggu depan ya, kita masuk ke dalam menggambar, mulai menggambar yang simpel-simpel dan sederhana dulu. Itu Bapak harap kalian harus pakai pensil mekanik. Jadi dia pensil mekanik itu nggak bakalan tumpul, dia bisa habis tapi nggak tumpul karena isinya sama itu.
isi ulang, habis isi ulang. Nah, selanjutnya penghapus. Dan penghapus ini juga dia nggak sembarangan ya. Penghapus itu benar-benar penghapus yang baik. Kadang kalau kita menghapus pakai penghapus yang biasa tuh kadang tambah kotor ya, bukan hilang. Bukan yang coretan bukan hilang tapi tambah kotor. Nah, selanjutnya penggaris. Nah, penggaris ini juga penting karena ini jadi acuan kita ya, kerapian kita nanti di penggaris. Nah, jadi penggaris ini ada penggaris pusur, ada penggaris segitiga, segi empat dan sebagainya. Nah, selanjutnya di sini jangka. Nah, jangka ini juga punya peran yang penting karena jangka ini biasanya untuk membuat gambar melingkar atau setengah melingkar yang berhubungan dengan melingkar. Tentunya jangka tuh perannya sangat penting, dan jangka juga harus pakai jangka yang baik karena biasanya kalau pakai jangka yang biasa dia cenderung rusak, cenderung hasilnya bukan melingkar, justru oval jadinya. Nah, seperti buku gambar juga, buku gambar nih bebas ya, yang penting sesuai dengan ukuran, sesuai dengan kebutuhan. Nah, buku gambar itu kan punya ukuran A0 sampai A6. Nah, itu bebas. Dia ada potret, ada juga landscape. Nah, itu sesuai kebutuhan, masuk ke dalam kode gambar teknik. Nah, seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi. Nah, jadi di gambar teknik ini dia punya namanya kode gambar teknik. Itu kodenya ISO. Itu ada simbol-simbol yang mendefinisikan prinsip-prinsip seperti tampilan, geometri, dimensi, dan tanda-tanda lainnya. Selanjutnya ada kode ANC untuk dimensi toleransi dan kode ANC untuk simbol-simbol gambar teknik. Nah, selanjutnya di sini ada garis-garis gambar, di mana garis-garis gambar ini punya ukuran, punya jenis-jenis masing-masing. Ada garis tebal, ada garis tipis, ada garis tipis bergelombang, ada garis putus-putus, ada garis putus campur tipis, dan ada garis 1/4 untuk garis strip di ujung tebal biasanya, dan garis putus-putus tebal. Nah, oke, cukup pembelajaran kita pada hari ini. Di pertemuan selanjutnya kita mulai menggambar. Nah, tolong disiapkan untuk anak-anak semuanya, menyiapkan mulai dari pensil mekaniknya, penghapusnya, penggarisnya, jangka, dan buku gambarnya. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi. Bapak ucapkan terima kasih.